awal kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Dan tidak lupa kita pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang yang penuh ilmu ini. Tujuan video ini dibuat untuk melengkapi salah satu tugas yang diberikan oleh mata kuliah AIK 6 yang dimana dosen pengampunya adalah Dr. Furqan Mawardi MSPDI MPI. Tema yang akan saya tarik pada video kali ini ialah pengertian akidah. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok dasar atau keyakinan yang harus dipegang oleh seseorang yang mempercayainya. Sehingga pengertian akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil nakli maupun akli. Di dalam pembahasan akidah ada beberapa ruang lingkup akidah dalam Islam. Yang saya sebutkan adalah hanya 4. Yang pertama yaitu ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nubuwat, segala sesuatu pembahasan yang berhubungan dengan nabi dan rasul. Yang ketiga yaitu adalah ruhaniyat, yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan metafisik seperti jin, iblis, roh, syaitan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu adalah sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang bisa diketahui lewat sam'i, yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam akidah ada yang disebut sebagai sumber dan fungsi akidah. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa saja yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasulullah dalam sunnahnya wajib diimani, diyakini dan diamalkan. Akal pikiran bukanlah sumber akidah Islam, tetapi merupakan instrumen yang berfungsi untuk memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut dan mencoba kalau diperlukan membuktikan secara ilmiah kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pun harus didasari oleh suatu kesadaran penuh bahwa kemampuan akal sangat terbatas sesuai dengan terbatasnya kemampuan semua makhluk Allah. Sumber dan fungsi akidah juga terbagi dari beberapa bagian. Ada 4 bagian. Yang pertama, akidah Islam adalah landasan bagi seluruh ajaran Islam. Yang kedua, akidah Islam berfungsi untuk membentuk kesalehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, kufarat, khurafat, dan lain sebagainya. Akidah Islam berfungsi untuk memastikan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Prinsip-prinsip akidah Islam terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama, meyakini di dalam diri bahwa hanya Allah yang patut disembah, tempat meminta, tempat menggantungkan segala harapan dan doa. Yang kedua, meyakinkan bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai pembawa risalah kebenaran untuk menyelamatkan umat dari dunia sampai ke akhirat. Dan yang ketiga, meyakini bahwa ada kehidupan akhirat dan kehidupan setelah kematian. Dan yang terakhir ialah meyakini bahwa Allah menetapkan segala sesuatunya dengan seadil-adilnya. Itulah tadi beberapa penyampaian saya mengenai tentang akidah. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan ucap, itu datangnya dari saya. Jika ada datangnya kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.